Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama Ahmad Fauzi, absen 10, prodi D4 TRPKB, semester 7, angkatan 11. Di sini saya akan menjelaskan ujian praktek untuk UTS dengan mata pelajaran teknologi bahan. Untuk soal, jelaskan proses refining and types of fuel, atau menjelaskan proses penyulingan dan tipe dari bahan bakar setelah penyulingan. Di sini ada 8 jenis bahan bakar setelah penyulingan, dan di sini saya akan menjelaskan. Pertama, ada bahan bakar gas atau BBG, merupakan gas alam dengan komponen utamanya metana. Atau jenis bahan bakar ini banyak ditemukan di Indonesia. Keuntungan dari penggunaan bahan bakar gas adalah lebih murah dari BBM, lebih ringan dari udara, usia mesin lebih lama, perawatan lebih murah, dan tidak mencemari lingkungan. Bahan bakar gas dimampatkan dalam suatu ruangan seperti tabung dan akan menjadi cair di dalam tabung tersebut. Penyulingan dengan titik didih sekitar 20 derajat Celcius saat penyulingan minyak mentah. Contoh gas kompor pada pemakaian sehari-hari, dan ada juga sebagai bahan bakar untuk kendaraan sehari-hari seperti bajai yang di Jakarta, dan ada juga kapal yang berbahan bakar gas. 2. Nafta. Nafta merupakan produk berbasis hidrokarbon yang sifatnya intermedia, sehingga perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut. Penyulingan dengan titik didih sekitar 70 derajat Celcius. Contoh pada pemakaian digunakan pada chemical. 3. Bahan bakar gasolin. Gasolin atau bensin merupakan jenis bahan bakar cair yang digunakan dalam proses pembakaran pada motor bakar, yang mana dihasilkan dari proses penyulingan dan pengolahan minyak bumi. Penyulingan nanti akan diolah jadi beberapa jenis bahan bakar seperti contoh Pertalite dan Pertamax. Penyulingan dengan titik didih gasolin sekitar 120 derajat Celcius pada pengolahan minyak mentah dan akan menjadi gasolin tersebut. Contoh digunakan dalam kendaraan bermotor dalam sehari-hari, seperti motor dan mobil. 4. Bahan bakar korosin. Korosin atau minyak tanah atau minyak gas adalah cairan hidrokarbon yang tak berwarna dan mudah terbakar. Diperoleh dengan cara distilasi fraksional atau distilasi fraksional dari petroleum pada 150 derajat Celcius dan 275 derajat Celcius. Distilasi proses pemisahan suatu campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih dan tekanan uap yang cukup signifikan. Zaman dahulu, kerosin dekat dengan manusia sebagai bahan bakar lampu minyak dan kompor minyak. Namun,
Pada saat pada saat ini, pemanfaatan kerosin telah berkembang dan digunakan sebagai bahan bakar mesin jet atau aftur. Nomor 5 adalah bahan bakar diesel. Bahan bakar diesel juga disebut minyak diesel atau minyak berat secara historis. Adalah bahan bakar cair yang dirancang khusus untuk digunakan dalam mesin diesel, sejenis mesin pembakaran internal di mana penyalaan bahan bakar terjadi tanpa percikan api sebagai hasil kompresi udara masuk dan lalu injeksi bahan bakar. Penyulingan dengan titik didih sekitar 270 derajat Celcius dari yang pertama minyak mentah. Dengan derajat tersebut akan menjadi titik didih bahan bakar diesel atau solar. Contoh pemakaian pada kendaraan kereta api yang berbahan bakar diesel, dan ada juga pemakaian pada kapal untuk auxiliary generator. Lubricant oil atau minyak lumas adalah zat cair atau benda cair yang digunakan sebagai pelumasan dalam suatu mesin untuk mengurangi keausan akibat gesekan dan sebagai pendingin serta peredam suara. Dalam berbagai jenis minyak lumas, kekentalan berbeda-beda karena tergantung dalam kebutuhan pemakaian minyak lumas tersebut. Ketujuh, ada fuel oil. Fuel oil adalah hasil distilasi dari penyulingan minyak, tetapi belum membentuk residu akhir dari proses penyulingan itu sendiri. Biasanya warna dari minyak bakar ini adalah hitam. Selain itu, minyak bakar lebih pekat dibandingkan dengan bahan bakar diesel. Penyulingan dengan titik didih sekitar 600 derajat Celcius. Contoh pemakaian pada bahan bakar industri ataupun kapal laut. Yang nomor 8 ada residu. Adalah produk sampingan yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi sebagai berbagai produk bahan bakar dan petrokimia. Berasal dari sisa pendidihan minyak mentah setelah jenis bahan bakar lainnya atau titik didih paling akhir setelah minyak jenis atau bahan bakar sebelumnya tadi, karena residu memiliki titik didih minyak paling tinggi. Titik didih residu berkisar kurang lebih 510 derajat Celcius. Contoh pemakaian pada bahan aspal pada untuk jalan di jalan-jalan perkotaan. Sekian penjelasan dari saya untuk materi bahan bakar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.